Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma ba'du. Para rekan sekalian, teman-teman, ikhwati al-ahibbah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya menyampaikan inni uhibbukum fillah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu meskipun kondisinya masih abr Zoom ya, melalui Zoom. Mudah-mudahan ya ini dalam satu hal ini adalah sebuah hal yang positif ya, karena memang jarak kita yang sangat berjauhan ya, lokasi kita yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bertemu dalam satu majelis ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi apapun yang penting ruh kita, alaqah qalbiyah kita, keterikatan batin kita satu sama lain, mudah-mudahan inilah yang selalu menjadikan kita tetap semangat untuk bisa bertemu ya. Mungkin kalau kita bertemu ya, melalui langsung ya, kopi darat ya, mungkin kita akan kesulitan gitu, karena ada Mas Surya yang tempatnya di Bekasi ya. Di Bekasi itu. Di Bekasi, di PDAM Bekasi ya, ada Kang Fahmi di kota Cirebon, Jajang di Mundu ya, Hasan di Sindang Jawa, saya di Kedawung ya. Tapi alhamdulillah tanpa mengurangi ruh semangat kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri. Mudah-mudahan ini adalah sarana yang sangat baik untuk kita tetap bisa bersilaturahim, untuk bisa tetap meningkatkan salah satu kualitas keimanan kita. Boleh jadi dengan hadirnya, melihat wajahnya salah satu di antara kita menambah keimanan gitu. Karena sangat mungkin di antara kita ini ada yang kondisi imannya sedang sangat memuncak, ibadahnya sangat bagus, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan orang yang hatinya penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka yufidu ila ghairi. Jadi meluber gitu ya. Dari penuh cahayanya, cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia meluber kepada orang yang ada di sekelilingnya. Ya, mudah-mudahan melalui kita hanya dengan melihat wajahnya Ustaz Hasan, hanya melihat wajahnya Mas Fahmi, hanya melihat wajahnya Kang Surya, melihat wajahnya Ustaz Jajang, yuzidul iman ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini Allah menambah keimanan kita, yuzidu imanan ma'a imani gitu ya. Ya Allah menambah keimanan ya, imanan ma'a imanihim, dengan keimanan mereka. Artinya satu sama lain ini menambah keimanan. Hanya bertemu saja ya, min mujarradi al-liqa. Maka liqaul ahbab yuzilul ahzan, yuzidul iman.
bertemu dengan para kekasih, ya, bertemu dengan orang-orang yang punya semangat untuk memperbaiki iman, ya, ini yuzidul iman, menambah keimanan, dan yuzilul ahzan, insyaallah menghilangkan kesedihan, insyaallah di antara kita. Maka kita saling mendoakan satu sama lain, mudah-mudahan saudara kita yang punya hajat, punya keperluan tertentu, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mewujudkannya, insyaallah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang membangun kepribadian Islami, ya. Kelihatan ya? Muncul nggak? Kelihatan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagian sudah pernah membaca atau mendapatkan materi seperti ini yang mempunyai bagian dari min babi tadzkirah. Bagi yang belum, mudah-mudahan ini menambah semangat kita ya, untuk terus meningkatkan kepribadian Islami yang ada dalam diri kita. Ya, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan di sini disebutkan walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai manusia. Bahkan dijadikan ini ja'iduka linnasi imama khalifatan fil ardh, ya, dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam sangat memperhatikan tentang bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang Islami, ya. Karena Islam ini bukan hanya ajaran yang sifatnya teks mati, tetapi bagaimana iman yang kita yakini ini kemudian diterjemahkan di dalam bentuk aplikasi, diwujudkan dalam bentuk amal yaumi kita. Jadi harus sejalan ya, keimanan kita kepada Allah, ya, kemudian juga harus muncul dalam perilaku. Makanya banyak di antara ayat-ayat Al-Quran itu selalu digabungkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ada iman dan amal soleh. Iman kaitannya masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk realitas dari keimanan itu terbentuk dalam amal soleh. Dari situ cakupannya sangat banyak sekali. Maka Islam ini memadukan dua hal, ya. Memadukan dua hal, ada sifatnya aqaidi, sifatnya keyakinan, yang kedua adalah sifatnya adalah al-amal at-tatbiqi, ya, sifatnya adalah implementasi. Dan kalau kita sudah mempunyai bekal sebenarnya, dan dengan kita dilahirkan dalam bentuk fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ini adalah sebuah bekal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimana merawat fitrah ini, ya. Fitrah ini kalau tidak dirawat maka bisa berubah. Ya, makanya kalau anaknya orang Yahudi karena dibiasakan dengan tabiat-tabiat kebiasaan Yahudi sehingga merubah karakter itu. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setelah berbicara tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya saja orang tuanya yang membentuk berikutnya. Ya, jadi kalau kita dilahirkan dalam kondisi rumah tangga yang Islami, dari orang tua yang Muslim, ini bekal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dirawat, dilanjutkan bagaimana jiwa ini kesuciannya terus dibangun sehingga menjadi pribadi yang Islami.
Nah, ruang lingkupnya di dalam membangun kepribadian Islam ini adalah kepribadian Islami. Yang pertama adalah ruhiyah, atau ada yang menyebutnya dengan ma'nawiyah. Ini ruang lingkupnya. Jadi ruhiyah ini poin pertama dalam ranah yang kalau kita ingin membentuk sebuah kepribadian yang Islam, maka kita harus pertama punya perhatian terhadap masalah ruhiyah, punya perhatian terhadap masalah spiritual, ya, atau ada yang membahasakan dengan masalah maknawiyah, ya, karena aspek ruhiyah ini yang harus mendapatkan perhatian khusus, ya, karena ruh ini disebut sebagai motor utama dari sisi yang lainnya. Jadi kalau kita melihat, misalkan kita melewati lampu merah, gitu ya, kita tahu lampu merah, ya, kemudian roh kita, akhlaki ya kita, kesadaran kita, saya lumayan masih bisa, gitu ya, meskipun baru merahnya baru, yang lain masih berhenti, gitu ya. Itu orang dalam hatinya mungkin masih pengen melanggar, begitu ya. Tetapi kalau dia secara kepribadian dia adalah kepribadian yang taat, ini mungkin gambaran secara ini ya, mudahnya begitu. Oh, dia ketika melihat, oh ini nggak boleh, oh ini lampu merah, itu sudah berhenti, begitu ya. Nah, itu sebuah kesadaran yang langsung muncul. Nah, makanya kalau tidak dibiasakan, ya, nilai-nilai kebaikan, boleh jadi itu hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, boleh jadi diterjang. Gitu ya. Makanya kalau ruhiyah, spiritual ini harus dijaga dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dan potensi dalam jiwa kita itu ada potensi fujur dan ada potensi ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kefasikan dan ketakwaan. Artinya ada potensi yang baik, ada potensi buruk. Nah, apa akibatnya? Tentu ketika orang yang menjaga, merawat, ya, spiritualnya itu adalah orang yang sukses. Ya, maka disebut qad aflaha man zakkaha, yang senantiasa mensucikan jiwanya, yang senantiasa menjaga ruhiyahnya, itu orang yang sukses insya Allah. Itu janji Allah begitu. Qad aflaha man zakka. Jadi bagaimana ruhiyah atau hati itu bisa terkotori, ya, dengan orang melakukan maksiat itu yaqturu qatratan sauda atau nakratan sauda, begitu ya, dalam hadisnya, satu kesalahan meneteskan satu tinta hitam, gitu. Makanya kita berupaya terus agar menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menjadikan ruhiyahnya ini tidak lagi bersih, tidak lagi suci. Ya. Maka di sini bahkan kebalikannya ini sungguh luar biasa. Waqad khaba, gitu ya. Khaba itu gagal, kebalikan dari aflaha. Ya. Waqad khaba man dassa, dan sungguh rugi, ada yang menyebut rugi. Kalau bahasa yang arti letter khaba itu khaba wa khasir. Gitu. Khaba itu rugi, gagal, gitu. Ya. Itu orang yang mengotori jiwanya, maka itu rugi sekali. Maka pentingnya kita bertemu seperti ini adalah dalam rangka untuk senantiasa menjaga aspek ruhiyah, menjaga aspek ruhiyah. Ayat Al-Quran yang menyebutkan ini terjadi pada orang-orang ahlul kitab, orang-orang zaman dahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, ya, bukan Al-Quran ya, kitab-kitab yang lain maksudnya. Kemudian justru itu tidak menjadikan mereka zikir kepada Allah, tidak menjadikan hati mereka khusyuk untuk ingat kepada Allah, tapi justru menjadikan hati mereka sangat keras, gitu ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka berzikir kepada Allah dan kepada kebenaran. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan seperti mereka, orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, ya. Min qablu fatala alaihimul amad, padahal waktunya sangat panjang sekali. Ya,
kita lihat perjalanan dakwah para nabi kepada Bani Israel itu sangat panjang sekali sejarahnya. Tala alaihimul amad. Akan tetapi apa? Faqasat qulubuhum, artinya keras. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka ini adalah orang-orang yang fasik, membiasakan hal-hal yang buruk. Ya. Dan tentu ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita penting sekali menjaga ruhiyah. Ya, bahkan diistilahkan tadi jangan sampai seperti orang-orang zaman dulu gitu ya. Dan peringatan keras agak bagi orang yang mengotori jiwa ruhiyah. Maka di sini penting sekali tarbiyah ruhiyah ini merupakan dasar